Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di DHY Channel. Dan insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pegawai negeri sipil PNS dan P3K, antara karir, antara gaji dan pensiunan. Ke teman-teman, mungkin teman-teman kalau bertanya-tanya tentang CPNS atau video-video yang saya sebelumnya, teman-teman bisa cek ya di video saya. Ada di situ tentang jadwal PNS, ataupun bagi teman-teman medis atau tenaga kesehatan bisa cek ya tentang SKP, STR dan sebagainya. Langsung saja kita mulai ya teman-teman untuk video kali ini, yaitu perbedaan pegawai negeri sipil dan P3K, antara karir, antara gaji dan pensiun. Untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah aparatur sipil negara. Jadi PNS ataupun P3K adalah aparatur sipil negara. Tegaskan kembali ya teman-teman ya, yang memang ada di Indonesia. Keduanya sama-sama bertugas melayani kepentingan masyarakat dan mengabdi pada negara. Namun keduanya berbeda ya. Misalkan P3K memiliki kontrak kerja yang tidak ada pada PNS. Perbedaan lainnya adalah karir, batas usia, proses seleksi, gaji, tunjangan, masa pensiun hingga dana pensiun. Untuk pengertian PNS sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pengangkatan PNS tetap dilakukan pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. PNS merupakan sumber utama yang mengisi jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jadi PNS itu sumber utama untuk mengisi jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Sedangkan pengertian P3K dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 dijelaskan, PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi ASN. Pengangkatan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dapat dikatakan P3K merupakan pegawai kontrak yang direkrut pemerintah untuk menjalankan tugas atau jabatan pemerintah. ASN selanjutnya wajib bekerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi sudah jelas di undang-undangnya pun ya, PNS dan P3K ini berbeda teman-teman. Kenapa sih saya harus membahas ini? Karena sebenarnya sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan atau akan mengikuti ujian CASN, PNS ataupun P3K. Jadi teman-teman harus tahu nih perbedaannya ya. Jangan salah menentukan pilihan. Perbedaan PNS dan P3K berikut ini jumlah perbedaan antara PNS dan P3K. Pertama itu status kerja teman-teman. Untuk status kerja PNS adalah pegawai tetap. Nah, perlu digarisbawahi ya. PNS statusnya pegawai tetap yang diberhentikan secara hormat ketika sudah masuk masa pensiun. PNS bisa diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk P3K ya, berstatus kontrak dengan masa kerja paling sedikit selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Perbedaannya sangat jelas. PNS adalah pegawai tetap, P3K adalah statusnya kontrak ya, dan masa paling sedikit adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.
Untuk saya sendiri pegawai P3K ya teman-teman, di sini saya dikontrak selama 5 tahun teman-teman ya, 4 tahun 9 bulan kalau nggak salah. P3K diberhentikan secara hormat ketika masa kontrak berakhir. Seperti PNS, P3K diberhentikan secara tidak hormat bila melakukan pelanggaran. Kalau persamaannya adalah ketika melakukan pelanggaran diberikan pelanggaran secara tidak hormat ya. Diberhentikan, maksudnya diberhentikan secara tidak hormat. Itu sama-sama antara PNS dan P3K. Tapi kita berharap ya teman-teman ya, kita berharap untuk P3K ini akan terus diperpanjang kontraknya ya, ataupun semoga aja bisa diangkat menjadi PNS. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk karir ya, PNS itu dalam pengembangan karirnya lebih memiliki jenjang yang jelas karena dapat meningkat ke jenjang muda, madya, dan utama. Jadi setiap lama bekerja itu dihitung teman-teman, sesuai lamanya bekerja ya PNS. Untuk P3K, berstatus P3K ini tidak memiliki aturan manajemen. Mereka diangkat untuk mengisi jabatan kosong dalam waktu tertentu karena memang kontrak. P3K yang ingin naik jabatan harus mengikuti rekrutmen ulang pada lowongan jabatan yang lebih tinggi. Jadi bisa naik jabatan tapi harus mengikuti rekrutmen ulang pada lowongan jabatan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau ada lowongan ya, bisa teman-teman P3K mengikuti rekrutmennya ya untuk memilih jabatan yang lebih tinggi. Ketiga adalah batas usia masuk teman-teman ya, seperti PNS nih teman-teman. Dalam pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017 dijelaskan bahwa pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Jadi sudah jelas PNS maksimal 35 tahun ya. Untuk P3K sesuai pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018 minimal 20 tahun. Sedangkan batas usia maksimalnya adalah 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi keuntungan P3K itu sebelum kita usia pensiun 1 tahun itu masih bisa ya. Itulah keuntungan dari P3K. Kalau untuk PNS itu maksimal 35 tahun. Untuk proses seleksinya teman-teman ya, kalau CPNS harus mengikuti rangkaian tes seleksi administrasi, SKD ya, atau seleksi kompetensi dasar, dan SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Nah, seksi lainnya adalah administrasi, wawancara, dan tes praktik. Jadi ada kurang lebih 3 kali tes teman-teman kalau untuk PNS, CPNS ya. Ada SKD, SKB, wawancara ya. Tes praktik juga. Kalau P3K waktu saya itu hanya 1 kali teman-teman ya. Jadi 1 kali tes ya, kompetensi manajerial, seleksi kompetensi teknis ya, kompetensi sosial kultural ya, wawancara, itu 1 kali praktek, 1 kali tes teman-teman ya. Itu waktu saya ya. 1 kali tes, 1 kali di tempat itu sendiri ya. Terus semuanya soal-soal manajerial, teknis, kultural ya, wawancara ya, itu 1 kali tes ya. Untuk setelah itu dinyatakan lulus, kalau sudah lulus ya langsung ke tempat bekerja, terima SK biasa di situ, orientasi dan sebagainya. Itu adalah proses seleksi PNS dan P3K. Untuk gaji nih teman-teman ya, untuk gaji PNS itu ya sudah diatur dalam PP nomor 10 ya, Perpres nomor 10 tahun 2004. Kalau untuk P3K itu Perpres RI nomor 98 tahun 2023. Kalau golongan PNS ya, golongan 1A sampai golongan berapa ini? 4E ya. Itu range-nya berbeda-beda ya, antara kalau golongan 1A itu 1.685.700 sampai 2.522.600. Sedangkan untuk yang tertingginya itu mungkin golongan berapa nih?
4E ya. Sampai 6.373.200. Ingat ya, ini adalah hanya gaji pokok. Jadi teman-teman yang ikut seleksi P3K atau PNS ini hanya gaji pokok, belum tunjangan-tunjangannya ya. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan memang harus ikut CASN ya, PNS atau P3K seleksinya ya. Untuk P3K golongan 1 ya, kalau untuk PNS kan golongan 1A, 1B, 1C. Kalau golongan P3K golongan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Untuk golongan 1 itu range-nya antara 1.794.900 sampai 2.686.200 ya. Dan yang tertinggi adalah gaji pokoknya 6.786.500. Untuk P3K karena saya perawat ya, antara golongan 7 sampai golongan 10 teman-teman ya. Ada D3 sampai S1 nurse ya. Itu untuk gaji pokoknya golongan 7 itu 2.647.200 sampai 4.214.900. Dan yang nurse-nya P3K nurse perawat 3 juta sekian sampai 5 juta sekian ya. Oke, itu antara gaji PNS dan P3K. Sekarang tunjangan teman-teman, itu hanya gaji pokok ya. Tadi hanya gaji pokok, sekarang membicarakan tunjangan nih teman-teman ya. Tunjangan PNS yaitu tunjangan kinerja, tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan. Kalau P3K ya, tunjangan itu keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan lainnya. Jadi berbeda-beda teman-teman ya tunjangan-tunjangannya. Tunjangan keluarga, anak istri ya, terus beras dan sebagainya, ada itu teman-teman. Jadi bukan hanya yang ini tuh gaji pokok teman-teman, tunjangannya luar biasa teman. Alhamdulillah ya, untuk semoga teman-teman bisa menjadi PNS ataupun P3K dan merasakan tunjangan-tunjangannya ini. Tapi dengan syarat teman-teman harus berkinerja dengan baik ya, profesionalisme untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia ya. Untuk masa pensiun teman-teman ya, di PNS ini adalah 58 tahun ya. Pejabat administrasi, kalau 60 tahun itu pejabat pimpinan tinggi. Jadi bedanya 2 tahun ya, antara pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi. Kalau P3K tidak memiliki masa pensiun karena masa kerja mereka habis sesuai kontrak. Maksudnya sesuai kontrak ini bila mana ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya teman-teman ya, ataupun pelanggaran-pelanggaran ya, karena memang P3K ini tidak memiliki masa pensiun ya. Terus uang pensiun nih teman-teman ya. Selama ini hanya PNS yang berhak memperoleh uang pensiun, namun kini P3K juga mendapatkan uang pensiun. Alhamdulillah ya. Peraturan terbaru P3K bisa mendapatkan uang pensiun ya. Alhamdulillahnya ya. Uang pensiun PNS diusulkan naik 12% pada 2024. Sebelumnya, uang pensiun pada 2019 sampai 2023 diatur dalam PP nomor 18 tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Berdasarkan sebagai berikutnya. PNS golongan 1 sampai golongan 4 ya. Mulai 1.560.800 sampai terbesarnya itu 4.425.900 ya. Itu uang pensiun PNS teman-teman ya. Semoga juga kita P3K bisa dapat ya uang pensiun teman-teman ya, tiap bulannya ya. Karena emang untuk
keluarga kita, untuk anak-anak, untuk istri, untuk suami ya. Uang pensiun P3K ya disahkan itu Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024. Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Bunyi pasal 22 ayat 4 yaitu sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Jadi mengenai besaran uang pensiunnya masih akan diatur dalam peraturan pemerintah yang masih disusun. Adapun gaji pensiunan PNS dan P3K sama-sama dikelola oleh PT Taspen, teman-teman ya. Jadi tetap kita mendapatkan uang pensiunan yang memang dikelola oleh PT Taspen. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang memang akan mendaftar sebagai CASN, PNS ataupun P3K dalam waktu dekat ini. Saya berharap, saya berdoa untuk kita semua menjadi atau dapat diangkat menjadi PNS ataupun P3K. Dan untuk karir, gaji, tunjangan pensiun kita dapat semua ya disamaratakan dengan PNS ya. Semoga saja itu teman-teman. Teman-teman bila suka di video ini bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya, DHNers. Salam sehat semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.